Dengarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang. Jumpa lagi kita di acara ini. Alhamdulillah diberikan kesehatan ya. Dan semoga saudara semuanya dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa video ini di-share sebanyak mungkin ya. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin, disebarkan. Semoga nanti dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin barokah, amin. Nah, saya mau menjelaskan tentang keilmuan ya. Karena tidak bisa dipungkiri di negara Republik Indonesia ini, khususnya di Asia ya, khususnya di Asia ini memang banyak sekali pengkhidmat ilmu supranatural, dan memang identik Asia itu dengan ilmu supranaturalnya ya. Tetapi sebetulnya ilmu supranatural itu bukan hanya di Asia saja. Di Eropa pun, di Afrika sekalipun, mereka tetap memakai ilmu supranatural gitu. Jadi bohong ya kalau ada orang berkata, oh di sana tuh modern banget. Enggak. Di setiap negara itu punya supranaturalnya masing-masing, punya cara budaya dan tradisinya masing-masing di setiap negara. Sekalipun itu di negara termaju, tercanggih gitu ya, termodern sekalipun, ada sisi lain di desanya, tetap ada hubungannya dengan bangsa gaib ya, atau masyarakatnya tetap mempercayai bangsa gaib, meskipun tidak semua mempercayai di setiap negara. Bahkan di Indonesia saja banyak orang juga yang tidak percaya dengan hal gaib, begitu ya. Jadi itu ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, itu hal yang wajar sekali. Di setiap negara pun memang seperti itu gitu, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya juga. Tetapi pada dasarnya ya lebih banyak yang percaya. Kenapa? Karena tidak bisa dielakkan, kejadian-kejadian gaib itu memang ada gitu dasarnya. Dan sebetulnya tadi banyak yang mengalami, makanya lebih banyak yang percaya, karena lebih banyak yang mengalami dan merasakan langsung gitu ya. Nah, itu alasannya. Nah, taufiknya kali ini adalah di setiap negara ya, itu ternyata cara mempelajari ilmu itu berbeda-beda caranya. Jadi tidak sama cara mempelajari ilmu di setiap negara manapun. Mereka punya khas masing-masing, mereka punya ciri masing-masing, dan mereka punya kebiasaan masing-masing, dan mereka punya tata cara sendiri-sendiri ya. Gitu. Sebelum mempelajari keilmuan itu mereka mempunyai tradisi dan adat sendiri-sendiri. Nah, kita masuk dulu di wilayah Indonesia, khususnya untuk di bumi pertiwi kita di Nusantara ini. Dari zaman dulu kala, dari zaman dahulu, dari zaman kerajaan, ketika kita ingin mempelajari sebuah keilmuan ilmu gaib, di situ kita biasanya memakai syarat-syarat. Nah, syarat-syarat tadi di luar ranah agama ya, dan ada juga di dalam agama gitu. Dan ada aturan gitu, ada aturan. Jadi kita bahas dulu tentang syarat-syarat menurut pola pandang agama. Menurut pola pandang agama, syarat-syarat mempelajari ilmu itu memakai bahan-bahan yang halal. Biasanya mengadakan selamatan gitu ya, dengan potong ayam gitu, ayamnya dimakan nanti bersama-sama. Nah, biasanya seperti itu selamatan, dan ada banyak yang dibeli juga ya, banyak yang dibeli, ada yang beli kambing kalau banyak uang, kalau ada rezeki. Bahkan kalau memang niatnya ingin diistimewakan, biasanya dia nabung lalu beli kambing gitu. Contoh dulu saya pribadi ketika mau mulai belajar ilmu, saya beli kambing, itu hasil duit saya. Jadi saya sengaja ya, meskipun saya nggak punya uang, tapi kumpulkan niat saya mau beli kambing. Nah, saya beli kambing tuh, lalu dipotong, nanti berjamaah dimakan bersama gitu. Nah, itu cara-cara jika kita belajar di tokoh-tokoh agama Islam ya, yang saya alami seperti itu. Atau potong ayam gitu, kalau tidak ada uangnya ya, bisa ayam. Nah, itu memang suatu kebudayaan ya, suatu kebudayaan yang berbeda-beda. Dan saya juga pernah mempelajari sebuah keilmuan bukan dari tokoh agama Islam ya, tetapi orang biasa saja. Saya pernah
disyarati gitu ya, harus ada syarat ingin belajar. Waktu itu saya belajar ilmu silat ya. Nah, saya harus bawa ayam jago gitu. Nah, si ayam jagonya ini itu nggak dipotong, nggak. Si ayam jagonya nggak dipotong, nggak dimakan, tetapi dipelihara oleh sang guru gitu. Nah, si ayam jago ini dipelihara oleh sang guru dan sampai saat ini ya, anaknya itu masih ada gitu. Anak ayam saya itu sampai saat ini masih ada di tempat guru saya, luar biasa, masya Allah. Entah itu apa maksudnya, entah itu apa tujuannya. Intinya itu adalah sebuah simbol atau filosofi ya yang perlu dikaji lebih dalam. Itu kearifan lokal namanya. Itu ada ilmunya juga gitu. Ada ilmunya, ada pandangannya, dan ada arah yang dituju gitu. Bukan berarti tanpa tujuan, bukan berarti tanpa maksud. Semuanya ada maksud, semuanya ada tujuan. Nah, dan sampai saat ini ternyata anaknya masih ada gitu. Dan saya juga pernah belajar ke suatu guru yang cukup terkenal ya di masa itu. Meskipun terkenal tapi sulit mencari. Kenapa? Karena hanya orang tertentu yang bisa bertemu dengan beliau. Kenapa? Karena beliau tinggalnya di atas bukit sendirian gitu. Di atas bukit sendiri, jauh sekali dari warga. Beliau hidup pun ya jauh dari kemewahan karena di atas bukit hanya ada gubuk di situ. Dan saya alhamdulillah waktu itu kakek masih hidup, saya dikenalkan oleh kakek saya lalu bertemu dengan beliau. Dan syaratnya itu saya harus membawa ikan yang besar sekali. Ikannya itu kurang lebih 5 kilo. Nah, saat itu kakek saya masih ada ya. Saya bawa 3 langsung. Yang berapa? Bawa 3 yang 7 kilo beratnya. Beratnya 7 kilo, bawa 3. Sampai bawa kuli panggul ya. Minta dibantuin sama yang kuli panggul karena naik bukit jauh. Nah, yang uniknya di atas bukit itu ada sumber air. Gitu. Di situ ada kolam gitu. Di situ ada kolam, banyak airnya gitu. Padahal di atas bukit. Nah, pertanyaan saya, airnya dari mana? Gitu. Airnya itu dari mana gitu. Saya bertanda tanya di situ. Kok ada air gitu. Saya bertanda tanya, kok ada air? Gitu. Dari mana gitu? Sedangkan itu di atas. Biasanya air itu ada di bawah. Ini ada di atas. Nah, itu yang membuat saya heran gitu. Kok ada di atas airnya nggak surut-surut gitu. Ya wallahu alam bisawab, itu urusan Allah, rahasia Allah. Nah, di situ tempat berwudu ya, tempat berwudu juga gitu. Jadi saya taruh ikan yang 7 kilo di sana, besar sekali, ikan mas ya. Waktu itu warna kuning sama warna putih sama warna merah. Warna putih, warna merah, warna kuning polos. Gitu. Saya bawa 3 polos semua karena harus polos. Kuning, putih, merah. Ya agak merah gitu, orange gitu ya. Itu ikan mas dan itu cukup mahal sekali. Kurang lebih pokoknya mahal lah karena dulu kakek saya alhamdulillah ya rezekinya dimudahkan. Nah, akhirnya saya taruh di kolam itu dan ternyata ikan itu beranak, tahu. Beranak ikan itu. Ikan itu beranak dan sampai sekarang anak-anaknya ada. Sekarang makin banyak di sana. Nah, dan dipercaya nggak percaya ya, itu kan gede ya, 10 meter kali 10 meter kolam. Itu penuh gitu. Tidak beranak semua, tapi ikan saya beranak. Jadi beliau ambil ikan saya lalu katanya dipijah karena beranak gitu. Nah, dan anaknya banyak juga yang dimakan kalau malam gitu. Tapi yang ininya itu nggak dimakan, tetap ada sampai sekarang masih hidup. Itu sudah puluhan tahun ya, kok bisa hidup lama gitu. Sekarang udah gede banget ikannya. Nah, tapi sudah mati 1 katanya ya. Tapi ada anaknya yang sudah gede lagi. Nah, tidak tahu itu punya tujuan dan maksud apa. Jadi intinya setiap tempat belajar itu punya pandangan masing-masing ya. Tetapi yang dipintai syarat itu biasanya yang khusus, orang-orang khusus gitu ya. Orang-orang tertentu gitu yang dipintai syarat itu. Jadi bahagialah kalian kalau ada syaratnya, karena syarat itu sebetulnya pengikat pengikat rohani kita gitu, pengikat perasaan kita dengan sang guru. Dan entah ada maksud tujuan apa ya, saya mungkin nanti jelaskan di lain video ya. Tapi kalau dipaksa ya saya jelaskan nanti di akhir video ini. Nah, jadi berbeda-beda. Ada yang ketika itu selamatan ya, tapi dipotong kambingnya lalu dimakan bersama jamaah gitu. Dan
Ada juga yang dipelihara gitu, dipelihara sampai terus beranak, beranak, beranak. Dan ada juga ketika saya berlatih silat dipinta ayam jago Bangkok gitu ya. Ayam jago Bangkok, tetapi ini ayamnya dipelihara oleh kita, tidak dipelihara oleh sang guru. Nah, beda lagi tuh. Beda lagi. Si ayam ini dipelihara oleh masing-masing muridnya. Nah, ini udah beda lagi. Ayam Bangkok ini dipelihara oleh masing-masing muridnya gitu. Jadi tidak sama. Tidak sama. Nah, zaman sekarang pun ada perguruan yang seperti itu ya. Nah, tapi saya bukan perguruan itu, berbeda gitu ya. Soalnya udah lama gitu, udah agak lama. Dan gerakannya pun berbeda gitu, jauh. Nah, jadi setiap tempat belajar itu mempunyai filosofi, mempunyai makna yang tidak dijelaskan, mempunyai misteri yang berbeda-beda, tidak sama gitu, tidak sama. Seperti itu uniknya. Nah, jadi cukup unik. Jadi jangan aneh kalau kalian semua, Anda semua pernah belajar lalu dipintai syarat A, B, C, D. Itu memang cara filosofinya atau cara mereka mengutarakan maksud dan tujuan memang seperti itu. Dan ada lagi yang memakai bukan hewan, ada lagi yang memakai kain kafan. Ada lagi yang memakai pisau, ada lagi yang memakai bunga-bunga. Gitu, nanti kain kapan dan pisau dan kaca biasanya dan asahan. Ada yang memakai seperti itu, ada yang memakai kain kapan, pisau dan padi. Nah, ketika mau masuk ikut perguruannya gitu. Jadi tidak sama. Banyak sekali, beragam sekali di sana. Di luar sana sangat beragam sekali, dan itu yang tadi saya sebutkan itu boleh kalian ikuti, boleh kalian pelajari, boleh kalian sediakan untuk guru-guru kalian. Kenapa boleh? Karena itu masih aman dan itu tidak menyalahi aturan. Yang menyalahi aturan adalah ketika meminta sesuatu yang memang di luar logika manusia, di luar logika kehidupan manusia. Salah satu contoh, ketika ini yang aliran jelek ya, ini yang tidak boleh diikuti, ini yang tidak boleh diikuti. Kamu bawa ayam. Contoh ini yang nggak boleh diikuti. Kamu besok bawa ayam. Nah, si ayamnya dipotong, darahnya diambil, lalu darahnya diminum. Nah, saran saya kalau kalian agama Islam jangan diikuti, karena itu tidak boleh meminum darah, apalagi darah mentah gitu, darah segar, darah yang matang aja nggak boleh, usahakan. Nah, jadi itu menyalahi aturan. Bukan hanya darah ayam, darah apapun itu nggak boleh. Dan kalau misalkan bawa cewek lalu disetubuhi, nah atau ada murid cewek, ayo setubuh dulu dengan gurunya, nanti baru ikut anggota. Nah, itu bukan, itu jangan diikuti. Itu yang tidak bagus ya, itu aliran sesat. Kalau yang disebut aliran sesat itu seperti itu. Jadi hal-hal yang melanggar norma gitu ya. Jadi itu tidak boleh ada bahwa wanita nantinya disetubuhi lalu jadi anggota. Wah, itu udah ngawur, itu ngawur ya. Ngawur. Nah, tapi ada yang misalkan ada tokoh atau gurunya istrinya 3, 4, itu nggak salah, dan itu jangan dibully. Salah bicara dibully kalau ada tokoh agama gitu ya, karena ada hukumnya, ada aturannya. Kalau istri 1, 2, 3, 4 itu diperbolehkan, ya itu tidak salah. Nah, ini banyak juga orang yang awam ya, tidak paham bahwa seorang laki-laki di agama Islam itu boleh mempunyai istri 4 gitu, paling banyak 4 ya. Nah, ini banyak yang salah kaprah gitu. Ada nih penceramah tokoh agama, istrinya 4, istrinya 2, istrinya 3, diomongin. Itu salah. Gitu, salah kenapa? Berarti kalian tidak mempelajari agama kalian sendiri. Waduh, bahaya, salah itu. Yang tidak boleh itu adalah berhubungan dengan bukan istrinya gitu ya. Jadi selama dia menikah, dinikahi, ya itu boleh-boleh saja, sah. Nah, ini awas digaris bawahi ya. Yang tidak boleh tuh ada ingin yang ikut disetubuhi jadi anggota, ada yang ingin ikut lagi, wah itu mengaco, itu ngaco gitu. Tapi kalau dinikahi sah dan itu awet lama selamanya ya, ya itu bagus gitu, bertujuannya bagus sekali. Nah, jadi seperti itu ya, harus dipahami. Dan misalkan kalau ada syarat kamu besok bawa ayam, nah itu tadi ada yang ayamnya dipelihara, jadi ada maksud dan tujuan. Nah, jadi saya buka sedikit ya, saya buka sedikit nih di akhir video nanti ya, saya jelaskan. Nah, selain itu
Selain ciri-ciri tadi, ada juga yang terkadang ini membawa muridnya, terkadang dia berkata dulu, kamu jangan bilang siapa-siapa, kalau mau ke sini berangkat aja. Nah, hati-hati, waspada dengan hal itu. Waspada dengan hal itu, bahaya buat kalian. Di perguruan manapun jika berniat baik, ketika ingin datang maka akan disuruh minta izin dulu ke orang tua. Bukan hanya perguruan Islam, perguruan apapun itu bentuknya. Kalau mau berangkat biasanya minta doa dulu sama orang tua kamu, minta doa dulu sama bapak kamu, sama ibu kamu. Nah, kalau si guru kamu ini meminta kamu ke sini, jangan bilang siapa-siapa, kamu ke sini aja. Awas, hati-hati, bahaya. Nanti kayak tragedi Dukun AS lagi, mutilasi, pembunuhan. Waduh, bahaya. Kalau ada kata-kata seperti itu, sebaiknya kalian keluar dari perguruan kalian. Saya sarankan biar supaya selamat ya. Nanti tiba-tiba kalian hilang, dikubur di kebun tebu, ketemu mayatnya gimana nanti? Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, dan itu bukan aliran yang putih ya, itu berbeda. Nah, bukan aliran putih, itu aliran hitam disebutnya. Nah, kenapa saya bilang jangan percaya dengan orang yang bilang nggak ada ilmu hitam, nggak ada ilmu putih? Itu orang itu tidak belajar sedikit pun. Kenapa ada ilmu putih, kenapa ada ilmu hitam? Kalau dipelajari tadi, ilmu putih seperti tadi yang saya jelaskan, dan ilmu hitam, nah seperti yang saya jelaskan. Nanti dibunuh orangnya, dikubur untuk mencapai keilmuan tingkat tinggi, bunuh lagi orang. Ada juga, nih ini ilmu hitam ya, saya ceritakan ilmu hitam. Kenapa ada ilmu hitam, kenapa ada ilmu putih? Bedanya jauh. Nah, ini yang disebut ilmu hitam. Nanti ada yang mati malam Jumat Kliwon atau gadis gitu, nanti diambil kain kafannya. Kalau gadis nanti disetubuhi dulu mayatnya. Nah, itu nanti kepercayaan mereka bisa meningkatkan ilmu kebal dan kesaktian gitu. Ini ilmu hitam masuknya. Kenapa disebut ilmu hitam? Karena cara-caranya itu tidak baik gitu. Dan ada nih bunuh bayi berapa. Nah, jadi si bayi nanti di syaratnya harus bunuh bayi berapa. Nah, itu berarti dia ilmu hitam. Ini kamu harus menggauli gadis 7, 9 gitu. Nah, jadi harus ngambil perawan 7 atau 9 perawan. Nah, nanti ilmu kamu naik. Nah, itu ada juga cerita ilmu seperti itu. Jadi ilmu hitam itu dengan cara yang tidak baik. Nah, ilmu putih dengan jelas, dengan cara yang baik-baik. Ada selamatan gitu, ada memberikan sesuatu bakti kepada guru. Bakti itu tadi ya, saya mau bocorkan tadi. Ada yang memberikan ikan gede, kayak saya berikannya ikan. Ada yang berikan ayam bangkok tadi ke gurunya. Ada juga yang kambing ke gurunya. Nah, ada juga yang hewannya dipotong lalu dimakan bersama. Ada juga yang dipelihara oleh sang gurunya, ada juga yang dipelihara oleh sang muridnya. Jadi tidak sama. Nah, itu putih, golongan putih gitu. Nah, yang hitam yang tadi jelas ya. Awas, ini yang nonton suka salah paham. Yang nonton suka salah paham, hati-hati. Golongan hitam itu yang tadi, perkosa gadis 7 gadis. Nah, ambil keperawanan 7 perawan. Nah, nanti ada sistem pembunuhan, ada pembunuhan bayi. Nah, kalau ada yang mati Jumat Kliwon nanti diambil kain kafannya, ada yang diambil jarinya. Waduh, aneh-aneh. Kalau yang mati gadis nanti diperkosa gadisnya dulu, mayatnya ya, mayat gadis itu digauli dulu, lalu nanti diambil kain kafannya juga. Macam-macam, itu ilmu hitam. Itu ilmu hitam. Nah, jadi jangan ketukar, awas. Yang nonton ini suka koslet salah paham, hati-hati ya. Nah, jadi saya berikan bocoran sekarang, yaitu bocoran kenapa ada sistem dan cara tradisi seperti itu. Saya jelaskan golongan yang putih ya, kalau yang hitam saya nggak jelaskan. Golongan yang putih dulu. Kenapa seorang murid harus menyediakan ayam? Ya, saya cerita, saya pernah belajar bela diri lalu dipinta ayam bangkok, tapi ayam bangkoknya dikembalikan lagi, dipiara lagi oleh saya. Nah, kenapa seperti itu? Saya diberikan amanah oleh sang guru. Bagaimana ketelatenan kita merawat amanah dari sang guru? Berarti sang guru ini memberikan ujian, dedikasi kepada muridnya. Seperti apa loyalitasnya? Seperti apa dia merawat amanah?
Dan ayam itu adalah upaya pengingat si murid kepada sang guru. Nah, karena ayam itu terdekat dengan kita karena tinggal di rumah kita, itu bisa menjadi pengingat. Ingat kita ketika melihat ayam itu, kita diharapkan bisa ingat kepada perguruan. Lalu kita kembali ke jalan yang lurus. Gitu. Ketika kita ada hal-hal yang ke arah bengkok gitu, dengan harapan ketika melihat ayam kita lurus kembali, ingat kepada persatuan perguruan. Nah, ini makna di balik itu banyak ya. Meskipun makna ini tidak sama. Simbol, itu simbol filosofi. Penting nggak? Penting. Ini berhubungan dengan supranatural. Berhubungan dengan supranatural karena disebutnya juga syarat ya. Syarat itu berarti ada mistiknya di balik itu. Nah, harapan mistiknya yang itu sudah jelas, keberkahan keilmuan. Jadi ilmunya supaya berkah, barokah seperti itu dengan tradisi filosofi ya. Gitu. Dan sekalipun gurunya tidak ada, kalau ayam itu masih ada, nanti ayam itu beranak, dia akan terngiang-ngiang kepada sang guru. Nah, di situ ketika kita ingat guru, maka diharapkan karomahnya guru itu akan tetap ada. Nah, dan ada juga yang ayamnya itu dipelihara oleh sang guru. Ini kebalikannya dari yang tadi ya. Ini kebalikan dari yang tadi. Jadi si ayam itu dipelihara oleh sang guru. Nah, ketika si ayam dipelihara oleh sang guru, maka si ayam ini akan menjadi penghubung antara batin pemilik dengan batin sang guru. Kenapa bisa? Bisa karena di sini ada ikrar. Ikrarnya apa? Karena si ayam ini sudah dibeli oleh sang murid. Si ayam ini sudah dibeli oleh sang murid, lalu ayam ini berarti sudah menjadi sahak milik secara ikrar ya, punya sang murid. Nah, ketika diberikan kepada sang guru, berarti ini sudah penyambungan antara si murid dengan sang guru itu disambungkan. Ya, itu filosofi ya, secara filosofinya seperti itu. Disambungkan, terhubung secara batiniah, meskipun hanya melalui ayam, tapi ini simbol saja. Ayam ini simbol. Penting nggak? Penting sekali. Nanti dipelihara oleh sang guru. Ketika sang guru melihat ayam itu, sudah pasti ini ayam si A, ini ayam si B. Nah, sama harapannya agar si guru itu merasa diingatkan. Apalagi muridnya banyak, lupa namanya ini siapa. Nah, dengan cara seperti itu diharapkan si guru ini bisa ngeh bahwa ini tuh ayamnya si A ya. Nanti si guru tiba-tiba, oh ini ayamnya si A ya. Tiba-tiba ingat nanti sama muridnya, si A gimana ya kabarnya. Nah, Masya Allah subhanallah, hanya ingat begitu saja, hanya si guru ketika ingat hanya begitu saja. Jika betul-betul ya si gurunya ini berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah. Gitu, ya Allah, mudah-mudahan muridku si A ini sehat, selamat, lancar segala urusannya, ilmunya makin barokah, manfaat untuk masyarakat luas. Nah, diharapkan si guru itu bisa berdoa hanya dengan melihat ayam. Jadi banyak rahasia yang tidak diutarakan. Ini rahasia logika saja. Rahasia logika ya, saya jelaskan. Rahasia non logikanya itu mistiknya, ya itu sulit dijelaskan. Jadi ada sesuatu di balik transaksi itu, ada sesuatu ya gitu. Nah, semakin besar maka daya ingatnya semakin besar. Ada yang kambing ya. Nah, kambing juga sama. Intinya seperti itu. Intinya upaya pengingat satu dan penyambung antara si rasa si murid atau jiwa si murid dengan jiwa sang guru itu menyatu. Bahkan lebih merasa dekat gitu ya. Seperti itu. Nah, dan kalau saya kenapa kok dipinta ikan? Itu tergantung juga terkadang. Kenapa saya waktu itu belajar bela diri dipintanya ayam Bangkok? Karena ayam Bangkok itu ayam yang cukup kuat dan kokoh. Lihat badannya aja kan gede gitu ya. Kuda-kudanya ya gitu. Jadi di persilatan ya itu nyambung filosofinya nyambung. Jadi chemistry-nya nyambung ke sana gitu. Dan saya pernah juga mengusahakan kambing ya. Nah, kambing itu sangat berharga. Kambing itu berharga dan sangat mandiri ya. Kenapa mandiri? Karena kambing itu bisa mencari makan dimanapun.
Nah, ini filosofi juga gitu, dan sumber makanan kambing itu disediakan oleh alam. Nah, ini perlu digali juga ada apa dan maksud tujuan. Dan terakhir saya belajar kepada beliau, ini berbeda lagi. Beliau ini Masya Allah luar biasa. Beliau dengan ikan gitu. Apa maknanya dengan ikan? Maknanya banyak gitu. Biasanya kalau ikan itu agak spesial gitu ya, agak tinggi pemahamannya, simbolnya simbol lumayan tertinggi. Kenapa tertinggi? Karena tadi ikan itu untuk meredam api, untuk meredam amarah, untuk meredam emosi, untuk meredam ilmu-ilmu yang sifatnya panas, untuk meredam ilmu-ilmu yang hawanya hawa panas, untuk meredam juga ilmu-ilmu menolak juga ilmu-ilmu yang sifatnya penghancur kepada diri kita gitu, karena sifatnya dingin, pendingin. Ketika ada santet, sihir berbentuk bola api dan lain-lain. Nah, simbolnya, filosofinya bukan ikan itu bermanfaat, bukan. Ini harus dipahami filosofi. Ini ilmu tradisi budaya ya, ilmu kebudayaan, ilmu tradisi, ilmu kepercayaan ya, dan ilmu keyakinan dan seperti itu. Jadi ini simbol dan filosofinya seperti itu. Karena ikan itu tinggalnya di dalam air, jadi ya berarti sifatnya dingin. Gitu, sifatnya dingin. Gitu, sifatnya dingin, dan agar dimudahkan dalam segala hal urusannya gitu kan, karena sifat-sifatnya itu dingin. Biasanya yang memakai Feng Shui ya ini adalah orang Cina biasanya. Kalau dari orang Cina, Chinese itu Feng Shui-nya luar biasa, hitung-hitungannya luar biasa. Tetapi dari Kejawen atau Sunda Wiwitan pun itu hitung-hitungannya luar biasa gitu. Jadi perhitungannya tuh luar biasa sekali. Nah, kenapa ketika ada teman saya lagi, kalau saya kan belajar ilmu, kalau beliau itu pengusaha, sama dipintanya ikan. Nah, beliau bawa satu tapi ikannya lebih gede, lebih mahal ya. Nah, sekarang waduh jadi milioner sekarang. Sekarang udah jadi milioner dan ikannya masih ada di sana di tempat saya. Masih jadi milioner, udah jadi milioner sekarang. Ikannya masih ada di sana. Nah, jadi ternyata ikan itu bisa bertahan hidup 10 tahun, bahkan 20 tahun. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa ada beberapa guru meminta syarat dan ya seperti itu. Ketika saya kenapa kok belajar udah jauh-jauh ke gunung kok dipintanya ikan? Karena tadi ikan itu penyetabil. Ya, ikan itu penyetabil. Kalau di Cina disebutnya yin dan yang. Nah, jadi kalau di kita enggak ada bahasa. Jadi intinya untuk penyetabil api. Ikan itu untuk penyetabil api. Karena mempelajari ilmu biasanya api dulu yang dihantam. Ilmu yang berhawa api, ilmu yang berhawa panas dulu yang kita hantam biasanya. Di awal-awal belajar kita mempelajari itu biasanya yang hawanya panas dulu. Bela diri dan lain-lain, jaga diri. Itu penolak santet juga sama, hawanya panas juga karena untuk menggempur gitu. Nah, jadi ikan itu biasanya yang mempelajari ilmu-ilmu sepuh ya, yang mempelajari ilmu-ilmu sepuh atau kasepuhan kalau orang Sunda bilang ya, kalau global Indonesianya, nasionalnya ya, ilmu sepuh, ilmu tua. Nah, biasanya akan lari kepada simbol ikan gitu. Kan ikan itu kan lemah, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Bukan lemahnya, ikan memang lemah tapi bisa mendinginkan api karena sifatnya air gitu. Jadi penyetabil, bukan ikannya yang lemah tapi simbolnya. Di balik itu ada sesuatu, ada makna ya. Di balik itu ada maknanya. Bukan dari sifat ikannya, bukan, tapi dari sifat kehidupan sang ikan tersebut gitu. Ada makna, ada simbol lain. Nah, seperti itu. Jadi jangan kaget ketika kalian, saudara-saudara, ketika Anda dimanapun ada sang guru meminta syaratnya ini gitu. Jadi itu ada tujuan, ada makna. Dan ada lagi yang meminta pisau dan kain kafan. Kain kafan itu berwarna putih. Kita harus bergerak, berjalan lurus seperti kain kafan. Berjalan di jalan yang putih gitu, di aliran putih gitu. Harus tegak, lurus, bersih hatinya. Dan tujuannya harus jelas kemana. Pisau diharapkan kita harus
diharapkan kita harus menguasai ilmu itu dengan sempurna, agar ilmunya tajam, agar ilmunya bermanfaat, agar ilmunya itu cepat dirasakan khasiatnya oleh pasien kita. Nah, itu simbol pisau gitu. Nah, sifat ikan juga sama. Sifat ikan juga ada supaya ilmunya berkah, barokah, bisa dirasakan oleh banyak orang gitu. Bisa makmur, orangnya bisa sejahtera. Nah, makanya kakek saya dulu bawanya warna putih, warna kuning, warna merah. Nah, warna merah itu simbol api katanya, warna putih simbol kebersihan, kedamaian, ketentraman, kuning itu simbol kesejahteraan, kekayaan gitu. Wah, masa sih? Ya, ini filosofi aja, tapi jangan dipercayai ya. Ini hanya filosofi, di balik itu ada makna lain. Gitu. Ini pola pandang dari keilmuan supranatural. Dan itu di supranatural ya itu sah-sah saja gitu, karena tidak menuhankan. Gitu. Itu adalah upaya ya tidak ada upaya apapun, jadi intinya upaya pengingat antara si guru dan si murid, pengingat rasa gitu. Jadi si guru itu supaya hafal, ingat gitu. Itu ada ikrarnya juga, ada ikrarnya ya. Jadi ada ijab kabulnya, ada ikrarnya. Nah, saya ingat 7 kilo kan, udah gitu sama air lagi ditambah ada 10 kilo naik gunung gitu. Tapi yang takjub Masya Allah itu di atas bukit kok ada air gitu. Dan sayang sekali beliau sudah tidak ada ya, tapi ikan-ikannya masih ada gitu. Dan ikannya masih ada sampai saat ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan aneh, jangan kaget ketika kalian berguru di tempat manapun kok dipinta syarat. Ya, itu cara tradisi budaya yang dianut atau yang dijalankan, yang masih dilestarikan oleh beliau-beliau, tokoh-tokoh perguruan manapun. Nah, termasuk di sini, termasuk di saya pun sama menjalankan itu, ada. Tapi tidak ke semua ya, tidak ke semua. Gitu, karena terkadang takut salah paham juga gitu. Saya sekarang kan nggak pernah minta syarat apapun ya. Di Sangguraga saya selama orang belajar nggak pernah minta syarat apapun, tetapi ada yang disyaratkan gitu. Biasanya kalau yang ikut privat gitu, itu ada syarat tertentu ya. Nah, kalau belajar biasa umum santri mondok itu nggak ada persyaratan gitu, karena takut memberatkan gitu. Sebetulnya memang harus gitu. Sebetulnya memang harus. Nah, cuman saya mau sampaikan nggak enak gitu, nggak disampaikan gimana, tapi lebih milih udahlah nggak usah disampaikan gitu. Karena terkadang banyak yang salah paham juga, salah pengertian juga. Intinya setiap pelaksanaan itu ada ilmu ya, ada ilmu, dan ini ilmu filosofi. Kenapa ada ikrar dulu, ada apa dulu? Ya itu ada maknanya, di balik itu ada maknanya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau di sini sama, ada juga memakai cara seperti itu gitu. Memakai cara-cara seperti itu juga untuk fase tertentu gitu, untuk yang serius, untuk yang khusus, untuk yang husu ya. Atau untuk yang fokus, saya mau belajar serius. Gitu, syaratnya apa saja? Nah, otomatis ya kalau serius syaratnya harus ini gitu. Biasanya itu disebutnya selamatan ilmu biasanya, atau kalau biasa disebut kita sih selamatan ilmu umumnya gitu ya. Tapi kalau di pandangan lain itu biasanya untuk pengikat ilmu disebutnya. Ini untuk pengikat gitu, agar lebih jos. Nah, jadi bermacam-macam cara, jangan aneh, jangan heran gitu. Nah, kalau di sini tergantung yang dipelajarinya apa gitu ya. Nah, kalau usaha tadi kan ada simbol tertentu, itu wajar, itu masih dalam hal wajar gitu. Di dunia ilmu supranatural itu masih hal yang sangat wajar dilakukan. Yang tidak wajar tadi golongan hitam itu nggak boleh diikuti ya. Nah, dan tadi sekalipun kita memberikan ABCD ya sebetulnya itu pengingat ya, upaya pengingat. Satu upaya pengingat agar si batin guru itu merasa oh ini punya si A, ini punya si B. Jadi si guru itu ingat ke murid itu gitu. Apalagi muridnya banyak, waduh keder gitu ya.
keder gitu. Nah, makanya di ilmu torikoh itu ya, di ilmu torikoh ada yang memakai lambang ikan juga. Coba, bukan lambang macan, bukan lambang ular naga, bukan lambang singa, bukan lambang apa. Lambangnya cuma ikan 3. Kenapa? Karena tadi ikan itu sifatnya pengadem, pendingin, supaya lebih sepuh pola pikirnya, supaya lebih sepuh ilmunya, supaya lebih sepuh pola pandangnya. Nah, harapannya seperti itu. Karena adem ayem dingin. Nah, seperti ikan. Ikan itu jarang berantem loh. Ikan itu jarang berantem. Kenapa jadi simbolnya ikan emas gitu ya? Karena jarang berantem. Kalau ikan lele kan berantem terus. Kalau ikan lele kanibal. Nah, ikan lele nggak dipakai simbol. Yang dipakai simbol ikan berjenis ikan emas gitu, berjenis ikan pemakan rumput dan lain-lain gitu. Bukan ikan aligator pemakan daging, mereka saling memburu, bukan. Yang dipakai itu ikan yang berjenis pemakan rumput gitu ya. Ikan emas kalau di kita biasanya gitu. Ikan emas itu banyak kalau di Indonesia ya. Nah, kalau di Jepang juga ada. Kalau Jepang kan emasnya emas koi, sama Cina emasnya emas koi. Kalau Indonesia ikan emasnya beda lagi, ikan emas yang polos-polos biasanya. Nah, dulu saya pun mendapatkan ikan emas yang polos-polos. Nah, seperti itu. Dalam belajar itu ada cara masing-masing berbeda, perguruan berbeda simbol. Jadi nggak aneh kalau kalian mendapatkan ketika masuk, kok ini syarat ini, ya itu sudah tradisi mereka. Dan itu ada maknanya, itu ada tujuannya, nggak sembarangan asal ayam, nggak sembarangan asal kambing, nggak sembarangan ini cuma ikan, asal ikan, nggak sembarangan itu ada makna. Nggak sembarangan minta kain, cuma pisau sama kain, itu enggak, itu ada makna ya. Itu ikrar loh, ikrar itu mistik loh, mistik banget. Ikrar itu mistik sekali, ikrar itu sangat sakral ya, sangat sakral sekali karena pengikat antara jiwa guru dengan si murid gitu. Itu pengikat sekali antara batinnya saling menyambung. Pengikat, dan itu sangat sakral dan itu sangat tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Itu punya tujuan. Karena saya pun mengalami gitu. Dulu saya nggak bisa apa-apa, dulu nggak tahu apa-apa, dulu saya sering dibodohi orang, dulu saya sering ditipu orang. Dan setelah saya belajar menemukan guru-guru yang soleh, dan saya pun mengikuti anjuran-anjuran, bawa ikan jauh-jauh ke gunung. Capek banget, ingat banget saya itu. Dan memang alhamdulillah gitu. Meskipun guru memberikan wawasan sedikit, tapi saya banyak tahu setelah di rumah. Padahal di sana belajar tuh sedikit banget, tapi setelah di rumah banyak banget saya tahu. Melihat orang, oh ini ilmu ABCD, padahal guru saya nggak pernah ngasih tahu, tapi saya bisa paham. Nah itu nggak tahu, Allah alam bisawab, nggak tahu. Nah intinya punya tujuan, punya makna masing-masing, tergantung perguruannya. Gitu. Nah seperti itu ya. Nah kenapa saya banyak ikan? Kenapa saya banyak ikan? Itu ada beberapa ikan dari santri-santri saya. Jadi saya nggak beli ikan gini, enggak. Karena satu mahal juga gitu. 2, memang di sini belajarnya pemahaman sepuh ya. Ada program itu, ada cara itu. Tetapi untuk tahap biasanya bukan kesepuhan itu ada yang umum ya kalau di sini. Ada lagi yang sudah mencapai ini harus. Nah biasanya juga saya syaratkan cari ikan yang sekian kilo gitu. Ya itu disimpan di kolam, saya pelihara, saya kasih makan gitu. Sama, karena saya pun dulu ke guru yang terakhir memakainya ikan. Tetapi ke guru yang waktu pertama saya ayam gitu. Ayam kayak ayam Bangkok gitu. Ada juga kambing, ayam, kambing. Nah, tapi ketika saya menemukan guru yang terakhir, menemukan istilahnya pencerahan ya, beliau buka semua, beliau wejang semua. Syaratnya ikan gitu. Kok ini beda, nggak ikan, nggak perkasa gitu ya? Kok nggak perkasa banget gitu? Harusnya kan macan gitu, perkasa. Ini kok ikan gitu simbolnya. Nah, seperti itu saudara semuanya. Jadi semuanya ada makna.
ada tujuan gitu. Nah, kenapa saya ada ikan? Karena saya mengambil jejak sang guru gitu. Oh, ikan tuh ikrarnya begini, simbolnya begini ya. Seperti itu. Dan di tempat lain itu tidak sama. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai ayam, ada yang pelihara kambing, ada yang pelihara ayam. Tidak sama. Ada yang padi ya, bawa padinya ranggeyan gitu. Apa ranggeyan tuh yang padi yang tidak dipetik tuh, padinya yang nempel ya. Padinya yang masih nempel dengan gagangnya, padi huma. Nah, nanti dibawa 1 ikat gitu, atau 3 ikat atau 5 ikat, itu hitungan ganjil ya. Hitungan ganjil itu punya makna tersendiri, itu sakral ya, karena itu adalah ada ikrarnya ya, itu sakral, ada ikrarnya. Nah, itu saja mungkin berbagi wawasan dan pengetahuan. Ternyata semua syarat yang diajukan oleh perguruan Anda semua itu punya filosofi sendiri-sendiri, punya makna, dan itu sangat sakral. Itu janji atau sumpah janji perguruan. Itu bukan aliran sesat, bukan. Itu simbol makna persaudaraan. Nah, bukan hanya jadi murid sepintas pulang. Nah, itu nggak bersaudara namanya. Itu hanya ingin ilmunya saja. Nah, itu justru kurang bagus ya. Jadi kalian yang punya guru sekarang, yang sudah lama kalian lupakan guru kalian, pergi silaturahmi ke guru kalian supaya ilmunya lebih barokah, lebih berkah. Nah, saya setiap 1 tahun 2 kali 3 kali pasti mendatangi guru-guru saya, digilir ya, digilir. Oh, nih jadi setiap 2 bulan sekali saya keluar rumah ke guru saya silaturahmi gitu, yang masih ada. Kalau nggak ada ya saya ziarah ke makamnya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bahagia kalau yang gurunya masih ada. Manfaatkan waktu kalian gitu. Dan kalau ya gurunya yang sudah tidak ada, ziarahi ke makamnya gitu. Dan kalau misalkan gurunya ada yang bertanya, gurunya sudah meninggal, nanti ayamnya gimana yang nerusin? Ya kan ada anaknya. Itu nggak boleh diambil sama kita, biarkan tetap ada di rumahnya. Gitu, itu sudah bukan tanggung jawab kita, biarkan tetap ada di rumahnya. Gitu, karena sudah ada ikrar, nantinya menyalahi ikrar gitu. Ikrar itu semacam kayak perjanjian atau kayak sumpah gitu ya, tapi bukan perjanjian jin. Hati-hati nih, nanti yang ngaco, yang koslet mikirnya ngawur lagi nih. Kan banyak yang koslet ya. Kalau yang koslet nanti mikirnya ngawur. Itu sumpah setia namanya, sumpah setia perguruan gitu ya, bukan perjanjian apa gitu, bukan. Gitu, sumpah setia, karena kalian pun yang beragama Islam itu setia kepada nabinya gitu. Jadi sama di perguruan pun ada setia kepada perguruannya gitu. Makanya ada bahasa pengkhianat gitu, berkhianat gitu, itu pengkhianat perguruan. Dan dosa nggak? Ya itu kalau dosa kan itu bahasa Islam ya, kita keluar bahasa netral aja. Bahasa netral, kewalat. Nah, kewalat nggak? Ada kewalatnya gitu. Ada kewalatnya. Kalau durhaka dari guru itu ada kewalatnya. Mau percaya mau tidak percaya tetap ada berjalan. Dan masalah kewalat itu datangnya tidak tahu kapan dan tidak tahu saat kapan, itu nggak ada yang tahu. Itu rahasia yang maha kuasa gitu, rahasia yang maha kuasa. Tapi akan tetap terjadi. Meskipun tidak terjadi kepada dirinya, akan terjadi kepada anaknya. Nah, jadi belajar ilmu gaib itu di perguruan manapun kalian hati-hati. Tetapi kalian hati-hati juga karena banyak oknum juga, banyak oknum perguruan, banyak oknum padepokan. Tidak semua kewalat, tidak, tergantung si gurunya, tergantung padepokannya seperti apa, lurus tidak, benar tidak ajaran pelajarannya gitu. Kalau tidak benar ya nggak mungkin kewalat lah gitu. Jadi tergantung ya. Kalian hati-hati juga, jangan nanti oh iya saya punya perguruan di padepokan, takut kewalat, nanti semuanya diikuti. Ya enggak semuanya diikuti, dilihat ini benar enggak tujuannya, arahnya gitu. Kalau persyaratan tadi itu kan sudah semuanya umum ya, sudah berbentuk umum, suatu tradisi budaya yang ditanamkan dari keilmuan zaman dulu kala. Nah, seperti itu. Kalau ada hal-hal lain itu jangan diikuti semua. Beliin motor, beliin mobil, ya itu nggak usah diikutin. Tapi kalau Anda ada rezeki lebih, ya nggak masalah juga, membahagiakan guru Anda gitu. Itu nggak masalah juga, itu hak kalian juga ya. Gitu. Yang penting kalau hal yang
di luar logika dan kalian gak mampu, ya jangan dipaksa gitu. Tapi kalau kalian dulunya nggak punya apa-apa, sekarang banyak uang, sekarang banyak duit, terus gurunya minta motor, ya belikanlah, berterima kasih. Itu nggak masalah ya, itu nggak salah. Nah itu aja. Terima kasih banyak untuk semuanya, semoga bermanfaat. Dan yang gurunya yang masih ada dimanapun, silaturahmi. Gurunya yang sudah tidak ada, silaturahmi, kirim doa ke makamnya. Itu saja supaya ilmu kalian lebih berkah barokah ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin, dibagikan sebanyak mungkin, terserah mau dibagikan di mana, agar ilmu ini bermanfaat dan agar supaya saya lebih semangat lagi membuat konten. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.